Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, malam hari ini menjadi penentu apakah Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23. Indonesia hanya butuh hasil imbang melawan Jordania untuk mendapat tiket ke fase gugur Piala Asia U23. Jika Indonesia berhasil menang lawan Jordania, Indonesia akan mencetak sejarah lolos untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia U23. Sementara Jordania bertekad mengubur kekecewaan setelah kalah 1-2 dari Qatar pada laga kedua grup Piala Asia. Pelatih Timnas U23, Sintayong, tidak mau timnya terlena dengan hanya butuh hasil imbang malam ini melawan Jordania. Kemenangan tetap menjadi target utama sebab Jordania punya keunggulan postur tubuh yang harus diwaspadai. Sementara kehadiran Justin Hubner akan memperkuat skuad Garuda Muda dan kemungkinan Hubner akan menjadi 11 pemain pertama yang diturunkan. 일단 중동 팀치고는 상당히 힘이 있고 끈적끈적한 맛이 있어서 절대 쉬운 상대는 아니다. 우리가 조금이라도 방심하게 되면 일격을 당하기 때문에 우리 선수들한테 그런 부분을 좀 더 집중 있게 준비할 수 있게끔 얘기하고 있다. 일단 모든 것을 승리하기 위해서 준비하고 있으니까 승리를 쟁취하기 위해서 준비하고 있다. Vietnam pastikan tiket ke perempat final Piala Asia 2023 setelah mengalahkan Malaysia dengan melesakkan 2-0. Keberhasilan Vietnam membanggakan Asia Tenggara karena menjadi tim ASEAN pertama yang lolos babak 8 besar. Sementara Malaysia harus pulang lebih awal setelah kalah melawan Vietnam. Saudara, malam ini menjadi penentu apakah Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23. Indonesia hanya butuh hasil imbang melawan Jordania untuk mendapat tiket ke fase gugur Piala Asia U23. Namun kemenangan tetap menjadi target utama sebab Jordania punya keunggulan postur tubuh yang harus diwaspadai. Mampukah Indonesia menang lawan Jordania malam ini? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bung Kusnaini, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, ini kan Indonesia harus menang atau hanya butuh skor imbang lawan Jordania. Apa yang patut diwaspadai dari pemain Jordania? Apakah postur tubuh saja atau ada hal lainnya yang harus diwaspadai? Ya, nomor satu sebetulnya yang harus diwaspadai oleh Indonesia adalah persoalan mental ya. Ketika sebuah tim dalam situasi hanya membutuhkan hasil imbang, pikiran bahwa mereka cukup main bertahan dan kemudian menghasilkan 1 poin lolos, itu sebetulnya sebuah bumerang ya. Karena itu saya berharap pemain Indonesia tidak berpikir bahwa memasuki pertandingan itu untuk meraih hasil imbang, tapi tetap main untuk berusaha menang. Karena itu tetap bermain normal, tetap bermain lepas, sehingga dengan demikian bisa muncul permainan terbaiknya. Kemudian yang kedua, dari sisi lawan, Jordania ini kan tidak punya pilihan kecuali menang ya. Kalau mereka tidak menang, otomatis mereka tersingkir. Karena itu mereka pasti akan bermain agresif, akan bermain ofensif. Nah, kalau kita bermain dengan pikiran cukup hasil imbang dan bertahan, itulah justru yang mereka tunggu, itulah yang mereka harapkan. Karena itu saya pikir tidak boleh ada pikiran bahwa kita cukup hasil imbang. Tetap harus bermain normal, bahkan berpikir kalau bisa harus menang di pertandingan ini. Bungkus, bagaimana dengan keberadaan ataupun diturunkannya Justin Hubner yang akan main sejak awal nih? Betul, menurut saya ini pertama kalinya Timnas U23 bisa main dengan skuad yang bisa dibilang lengkap di Piala Asia kali ini ya. Di pertandingan pertama belum ada Hubner, Nathan Chuaon pun baru datang. Pertandingan kedua Hubner baru bergabung di babak kedua dan tidak ada Ivar Jenner. Baru kali ini semuanya bisa bermain dan saya pikir ini akan memberi keuntungan tersendiri bagi para pemain kita. Mereka akan bermain lebih semangat, lebih tenang, lebih percaya diri. Dan karena itu pula maka saya tidak berpikir bahwa mereka hanya butuh hasil imbang. Dengan skuad yang cukup lengkap seperti ini, mereka harus berpikir justru bermain normal, bermain untuk menang. Lalu bagaimana dengan pengaturan dari posisi-posisi pemain ini? Prediksi Anda akan seperti apa nanti? Iya, menarik karena sekarang kita punya pemain yang lebih lengkap ya. Menurut saya dengan formasi yang tidak akan berubah, tetap 3-4-3, mungkin yang terjadi adalah pergeseran posisi ya. Sangat mungkin nanti Nathan Chuaon akan bermain di lini pertahanan bergabung bersama dengan
salah satu di antara Rizky Ridho bersama dengan di kanan ada Ferrari atau mungkin Komang Teguh yang bermain cukup baik di 2 laga pertama. Kemudian Pratama Arhan tetap di kiri, di kanan ada Fajar Fatur Rahman. Nah, yang menarik di tengah kita akan punya duet yang juga merupakan andalan di timnas senior. Ada Ivar Jenner, ada Justin sebagai gelandang tengah yang mengontrol permainan di lapangan tengah. Nah, di depan pelatih saya pikir sekarang punya banyak opsi ya. Ada Kelly Sroyer yang kemarin bermain cukup bagus juga. Kemudian ada Witan Sulaiman. Di depan masih ada Rafael juga. Apabila semua pemain ini dalam kondisi yang baik dan siap diturunkan, kita akan punya tim yang cukup kuat. Karena itu sekali lagi saya berpikir tim ini harus optimis bisa menang. Meskipun tentu tidak boleh menganggap enteng lawan ya. Tapi paling tidak masuk lapangan itu pikirannya bukan buat hasil imbang. Tapi buat bermain untuk menang. Oke, lalu untuk pemain-pemain Jordania, siapa-siapa saja yang patut diwaspadai oleh timnas kita? Iya, ada pengatur serangan mereka di lapangan tengah yang cukup berbahaya ya. Ada Al Rialat, ini juga pemain yang kualitasnya sangat bagus di pertandingan lawan Qatar, main bagus juga. Kemudian ada penyerang mereka Saif Darwis, kemudian ada Kalbune, itu 2 pemain yang waktu lawan Qatar bermain cukup bagus. Karena itu menurut saya kualitas permainan Jordan sebetulnya tidak kalah jauh dengan Qatar, dan ini yang harus diwaspadai oleh pemain kita. Jangan mudah bikin pelanggaran, terutama di area di mana mereka bisa memanfaatkan situasi bola mati. Artinya kalaupun bikin pelanggaran bukan di area kotak penalti, tapi jauh di lapangan tengah. Apalagi kalau sampai pelanggaran yang menghasilkan penalti seperti di 2 laga sebelumnya. Jangan sampai terjadi, karena itu akan sangat memotivasi bagi para pemain Jordania yang butuh kemenangan. Jadi kita sudah cukup 2 kali kesalahan berbuah hukuman penalti bagi lawan di 2 laga sebelumnya. Jangan lagi terjadi kali ini. Oke, ini kan postur tubuh yang bisa dikatakan patut diwaspadai juga ya. Untuk strategi sendiri, apa saran Anda? Ya, kemarin kita sudah belajar dari permainan menghadapi Australia yang posturnya kurang lebih juga tidak kalah dengan pemain-pemain dari Jordania. Tinggi-tinggi dan mereka bagus dalam bola atas. Pemain kita cukup berhasil meredamnya. Waktu itu yang kita lakukan adalah selalu memberikan tekanan, pressing kepada lawan yang mencoba melakukan eksekusi. Entah itu shooting ataupun heading. Nah, cara itu harus diulangi oleh para pemain kita. Setiap kali ada pemain Jordania yang masuk ruang tembak, yang masuk di area kotak penalti, mendapatkan kesempatan shooting atau sundulan, harus ada yang mengganggu. Karena itu penjagaannya tidak boleh semata-mata penjagaan zona atau penjaga daerah, tapi harus ada gabungan antara penjagaan wilayah atau zona dengan penjagaan orang per orang. Terutama dalam situasi bola mati, saya ingin tekankan itu lagi. Harus sangat hati-hati dalam situasi bola mati, penjagaannya harus kombinasi antara zonal marking dan orang per orang. Oke, Bung Kusnedi, Anda tadi menyebut bahwa diperkirakan Jordania ini akan melakukan permainan yang sangat agresif seperti itu. Lalu strategi yang harus diwaspadai yang kira-kira akan digunakan Jordania akan seperti apa nih, Bung? Iya, Jordania dengan cara main yang dengan kebutuhan untuk menang, cara mainnya tidak akan jauh dari yang kita lihat ketika menghadapi tuan rumah Qatar ya. Mereka akan bermain lepas, berani menyerang, mencoba melakukan upaya membongkar pertahanan dari berbagai sisi, sayap, depan. Nah, yang penting bagi pemain Indonesia di awal-awal terutama itu harus main safe dulu, harus berusaha memastikan bahwa ada keseimbangan antara bertahan dengan menyerang. Tunggu sampai situasi nyaman, sampai situasi permainan tim sudah mulai enak mainnya, baru kita mencoba untuk keluar menyerang melalui kesempatan serangan balik. Kita ini kuat dalam hal serangan balik. Pemain-pemain kita sangat baik dalam serangan balik, entah itu Witan, entah itu Rafael Strike, entah itu Kelly Sroyer, Fajar Fatur Rahman juga. Itu modal yang harus dimanfaatkan ketika melawan lawan yang sangat bernafsu untuk menyerang dan bikin gol. Ketika sebuah tim bermain ofensif, sangat ofensif terutama butuh menang ya, itu biasanya mereka meninggalkan celah di sisi-sisi kiri dan kanan lapangan, di sisi fullback. Disitulah pemain-pemain cepat kita harus manfaatkan. Kita punya kemampuan itu karena kita punya Fajar, punya Witan, punya Kelly Sroyer, punya Arhan juga yang kemampuan menusuk dan menyusupnya sangat bagus. Oke, lalu dari Jordania sendiri, ini kan strateginya yang dipastikan juga mereka akan bermain agresif. Apa saja yang sekiranya kelemahan dari Jordania yang bisa dimanfaatkan oleh timnas kita?
Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa salah satu kelemahan tim yang bermain sangat ofensif, mengejar kemenangan, itu biasanya mereka mendorong dua sisi kiri dan kanannya, fullback-nya, itu ikut naik ke depan. Nah, itulah sektor-sektor yang nanti harus dimanfaatkan oleh pemain-pemain sayap kita. Entah itu Witan, entah itu Kelly Schroyer, entah itu Fajar Faturrahman. Mereka tetap ikut bantu pertahanan, tapi di posisi di mana mereka siap untuk menerima second ball. Jadi ketika lawan putus serangannya, entah itu di tengah atau di posisi sepertiga pertahanan kita, pemain kita harus pintar mencari posisi Witan, posisi Kelly Schroyer, posisi Fajar yang kira-kira bisa diumpan dan kemudian mereka bisa memanfaatkan kecepatan. Kita punya pemain cepat yang sangat baik. Ada Witan, ada Rafael juga yang bisa bermain di wing ya, walaupun dia lebih bagus sebagai striker sekarang ini. Tapi kalau kita pintar memanfaatkan pemain-pemain ini, mudah-mudahan ini kita punya peluang untuk melakukan serangan balik dan bikin gol. Nah, satu gol dari kita akan membuat lawan akan semakin emosional, akan semakin tidak tenang dan berusaha untuk mencetak gol balasan. Nah, situasi itulah yang menurut saya harus kita ciptakan. Menciptakan ketidaknyamanan dalam permainan lawan sehingga mereka kemudian timbul celah-celah di pertahanan Jordania. Hmm. Bagi saya pikir kekuatan Jordania itu karena mereka selama ini bermain dengan dengan lawan-lawan yang cara mainnya kurang lebih mereka sudah pahami. Cara main Indonesia itu mereka belum paham karena jarang sekali ketemu. Karena itu mudah-mudahan cara main Indonesia yang berbeda bisa menjadi kesulitan juga bagi Jordania. Baik, terima kasih pengamat sepak bola Baik, Muhammad Kusneni. Terima kasih Bung Kusneni sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.